Woi, tinjak paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Rizaldi. Dan saya Dapat Nugraha Pratama. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 2 Banjarbaru. Dan kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul New Normal di Masa Pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan guncangan terhadap segala aspek kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, perubahan ini membawa kita kepada era baru yang dikenal dengan nama New Normal. Nah, ngomong-ngomong soal New Normal, kalian tahu nggak sih apa itu New Normal? New Normal atau kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasa, namun perubahan ini ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Transformasi ini untuk menata kehidupan dan perilaku baru saat pandemi yang nantinya akan dibawa ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Tadi kalian sudah dengarkan pengertian dari new normal, tapi kalian tahu nggak apa tujuan dari new normal ini? Tujuan diterapkannya new normal karena masyarakat tidak mungkin terus-menerus bersembunyi di rumah, dan juga aktivitas ekonomi tidak mungkin terhenti begitu saja tanpa ada kepastian yang dapat mengakibatkan kebangkrutan total, PHK massal, dan juga kekacauan sosial. Skenario utama dari new normal ini agar memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Nah, untuk kita menjalankan kehidupan kenormalan ini, WHO mengeluarkan beberapa syarat-syarat tertentu. Yang pertama, negara tersebut terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah terkontrol. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengisolasi, dan juga menangani setiap kasus yang ada. Yang ketiga, risiko zona merah dapat diminimalkan di tempat-tempat yang rentan. Yang keempat, resiko mengimpor setiap kasus yang ada dapat dikelola. Dan yang kelima atau yang terakhir, masyarakat telah sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan juga diperdaya untuk kehidupan kenormalan yang baru. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa syarat-syarat tertentu untuk daerah-daerah yang ingin memperlakukan kenormalan ini. Yang pertama, prakondisi yang ketat. Yang kedua, perhitungan waktu yang tepat. Yang ketiga, new normal bertahap. Yang keempat, perkuat koordinasi pusat dan juga daerah. Dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, kalian sudah tahu kan tujuan dan syarat dari new normal. Sekarang kalian juga harus tahu dong apa faktor yang menyebabkan kita harus menjalankan new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah dampak pandemi ini terhadap sektor ekonomi yang bisa dibilang sudah sangat mengkhawatirkan. Berhentinya aktivitas sosial membuat roda perekonomian terhambat. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan karena bisa memicu badai PHK yang semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk ini harus segera dicegah tanpa menunggu vaksin COVID-19 dirilis. Oleh karena itu, untuk mampu bertahan, pemerintah memutuskan untuk kembalikan kehidupan normal dan menyesuaikan dengan tatanan yang baru atau yang kita kenal sekarang dengan new normal. Sama seperti kegiatan lainnya yang dilangsungkan selama pandemi yang memiliki protokol, new normal juga memiliki protokol kesehatannya sendiri. Telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pertama untuk tempat kerja, industri atau perkantoran. Yang kedua untuk sektor jasa dan perdagangan yang dimana sudah mencakup konsumen. Secara garis besar, dalam surat edaran ini mengajak kita untuk 1. Selalu menggunakan masker, 2. Menghindari kerumunan, 3. Melakukan pembatasan jarak minimal 1 meter, 4. Melakukan pengukuran suhu badan dengan termogan, 5. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 6. Hindari menyentuh area wajah, 7. Membersihkan dan mendisinfeksi lingkungan secara berkala. Nah, untuk keberhasilan new normal ini perlu diingat untuk menaati protokol kesehatan yang telah diberikan. Nah, tadi Riki sudah menjelaskan tentang faktor dan juga protokol kesehatan. Lalu, apa sih pengaruh dari new normal ini? New normal ini sangat mempengaruhi dari segala aspek kehidupan manusia. Contohnya, masyarakat yang mulai sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan.
Masyarakat juga harus bisa berkegiatan dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan, sehingga pola hidup manusia dapat berubah hampir sebagian. Selain itu, new normal juga memiliki dampak baik di dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, dengan diterapkannya peraturan new normal baru-baru ini, tentu saja kegiatan bisnis di Indonesia akan berjalan seperti biasa. Dengan demikian, hampir seluruh sektor industri di Indonesia akan beroperasi kembali. Untuk memberlakukannya, tentu saja mereka membuka kembali lowongan-lowongan kerja. Dan itu akan sangat berpengaruh bagi karyawan, terutama bagi mereka yang telah dirumahkan, serta akibat ekonomi yang sudah berjalan, nilai rupiah akan semakin menguat. Di balik itu, new normal juga memiliki pengaruh negatifnya. Misalnya, new normal ini terkesan sangat buru-buru. Dengan tingkat penyebaran virus corona yang masih sangat tinggi, itu akan sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia dan kemungkinan besar akan terjadinya gelombang kedua. Nah, sama seperti pengertiannya tadi, new normal berkaitan dengan perubahan perilaku. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai menyadari pentingnya merubah perilaku. Karena kunci bertahan di masa new normal ini adalah perubahan perilaku, seperti hidup bersih dan sehat dan taat akan protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19. Nah, mulai dari sekarang, kita rubah perilaku kita di masa new normal ini. Di masa new normal ini, kalian harus menjaga daya tahan tubuh kalian tetap fit dan sehat agar terhindar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, kalian harus tahu dong bagaimana caranya agar tubuh kalian tetap fit dan sehat dengan menerapkan tips-tips berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, makan makanan yang bernutrisi. Jadi, kalian harus menerapkan tips hidup sehat mulai dari sekarang. New normal di Indonesia sendiri terkesan sangat buru-buru. Hal tersebut mendapat banyak sorotan dari kalangan masyarakat. Bahkan, kurva tingkat penyebaran virus corona masih sangat tinggi dan kedisiplinan sebagai masyarakat yang bebal tidak dapat diandalkan. Belum ada yang siap dengan skenario kegagalan dari new normal ini jika memang tidak bisa menyelamatkan kita dari ancaman ekonomi dan juga ancaman kesehatan. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Poin yang perlu kalian ingat, Yang pertama, taati protokol kesehatan. yang kedua, mulailah pola hidup sehat dari sekarang agar selama kita berkegiatan di new normal ini kita dapat terhindar dari COVID-19. Percayalah, pandemi ini akan berakhir. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam